Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Tabis Hanifah, NIM J5019078 dari Fakultas Kedokteran Umum semester 3 angkatan 2019. Izin di sini saya akan menjelaskan artikel saya tentang budidaya ikan lele di kolam terpal. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Jadi untuk latar belakang di sini, ikan lele termasuk ke dalam komoditas ikan air tawar yang mudah untuk dibudidayakan. Ikan lele sendiri memiliki beberapa keistimewaan, yaitu dia banyak diminati oleh masyarakat untuk dikonsumsi, dan ikan lele sendiri itu mudah untuk dibiarkan. Dan penggunaan kolam terpal di sini adalah untuk mempermudah eh, tempat dan menghemat tempat. Karena kita tidak perlu membuat kolam atau menggali, kita hanya perlu membuat kolam dari terpal, bukan menggali. Baik, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini, untuk yang pertama adalah bagaimana tahapan budidaya ikan lele. Lalu yang kedua adalah bagaimana pembuatan kolam terpal. Untuk yang itu adalah bagaimana pembersihan dan pengisian air di kolam terpal. Yang keempat adalah bagaimana penebaran bibit lele. Dan yang kelima adalah bagaimana perawatan kolam terpal. Baik, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah mengetahui budidaya ikan lele di kolam terpal sendiri. Terus selanjutnya adalah perawatan kolam terpalnya. Dan yang ketiga adalah perawatan dan pembenihan sampai dengan masa panen dari ikan lele sendiri. Untuk yang pertama adalah pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama di sini adalah tahapan budidaya lele. Untuk tahapannya sendiri adalah yang ada tiga tahap. Yang pertama adalah proses persiapan tempat, lalu ada pemilihan bibit sampai dengan panen, dan ada perawatan. Untuk ikan lele sendiri, dia dibudidaya biasanya memakan waktu 4 sampai dengan 6 bulan. Untuk selanjutnya adalah pembuatan kolam terpal. Untuk pembuatan kolam terpal sendiri, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, kita perlu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat kolam terpal seukuran 3 kali 2 meter. Jadi untuk alat dan bahan yang pertama di sini adalah terpal sendiri, lalu ada bambu sebagai penopang, lalu ada besi, tang, dan kawat adalah untuk mengikat atau menguatkan. Dan untuk tempatnya itu kita pastikan dalam tanah yang datar, mudah untuk dijangkau, dan airnya itu tersedia dengan cukup dan baik. Selanjutnya adalah pembersihan dan pengisian air. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pembersihan kolam atau terpal telah kita buat, karena biasanya terpal itu mengandung racun dan lem. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu agar terpalnya itu terhindar dari racun ataupun lem. Dan kita harus mengisi, setelahnya kita bisa mengisi menggunakan air tawar. Kita bisa menggunakan dari air sungai atau ada aliran air kecil yang untuk mengisi airnya. Kita di sini menggunakan air tawar. Untuk selanjutnya kita ada penebaran bibit lele. Untuk penebaran bibit lele sendiri, kita setelah mendapat bibit lele yang baik, maka selanjutnya kita akan menebar bibitnya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus menyiapkan ember dan masukkan benih lele sekitar 1.000 lele yang telah dipilih tadi dengan ukuran kolam 2 kali 1 kalikan 1 meter. Lalu kita, namun bila budidaya yang dilakukan dalam kuota yang besar, maka penebaran benih kita akumulasikan dengan perbandingan sesuai ketentuan di atas. Jadi kita harus memastikan jumlah ikan lele dan besar kolamnya, agar kolamnya itu tidak terlalu banyak ikan lelenya dan ikan lele tidak merasa stres ataupun bagaimana. Sebelum itu air yang tadi itu kita harus diredam dulu sampai dengan penuh agar ikan lelenya tidak stres. Untuk selanjutnya adalah perawatan kolam terpal. Untuk perawatannya, ikan lele merupakan ikan yang mudah terserang penyakit. Jadi untuk menghindari hal tersebut, Anda harus melakukan pengontrolan terus-menerus. Selain itu, Anda juga harus menjaga kejernihan air atau Anda dapat memberi obat tambahan tergantung pada jenis penyakit yang menjangkit ikan lele. Untuk sedangkan hama, Anda bisa menggunakan penyaring di tempat masuknya air. Jadi kita harus memastikan kejernihan air dan mengecek pH-nya agar si ikan itu tidak mudah terkena penyakit. Semisal si ikan lele sudah terkena penyakit,
kita bisa menggunakan obat-obatan, dan untuk hama-hama kita bisa melakukan penyaringan di tempat masuknya air. Untuk selanjutnya, ya sumber. Untuk sumbernya, saya menggunakan yang pertama adalah analisis kelayakan usaha budidaya ikan lele. Lalu yang kedua adalah buku karangan Hendriana Andri, Pembesaran Lele di Kolam Terpal. Untuk ketiga adalah Mahyudin Idionor dengan bukunya Analisis Kelayakan dan Sensitivitas Harga Input pada Usaha Ikan Lele. Oh ya, di sini saya akan menambahkan untuk pemberian makan. Untuk pemberian makan, kita bisa menggunakan pelet yang setelah itu kita bisa mencampurkan dengan air hangat, lalu kita aduk terlebih dahulu sampai dengan halus sebelum kita kasih ke ikan lele. Semisal sudah halus, kita bisa ngasih ikan lele dan kita mengasihnya itu secara bertahap, tidak langsung seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.